Lihat aja matanya tuh, Oh. Pak. Sekarang gini, saya tanya seperti yang pertanyaan Aduh. saya, oke? Ya, saya Dah. tanya, katanya ya firman itu adalah Tuhan, ya, dan firman telah menjadi manusia, ya kan? Berarti yang namanya Tuhan itu ya manusia Yesus itu, ya kan? Berarti ucapan Yesus sejak kecil itu adalah firman. Sekarang mana tunjukkan? Bapak ini ngarang dari mana sih, Pak? Loh, kok ngarang dari mana? Coba Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Coba ayat Alkitabnya Bapak bunyinya apa coba? Loh, Nanti kayak tadi, ya. Bapak bilang saya nggak tahu hafal Alkitab. Sekarang saya baca Alkitab saya. Ternyata Alkitab saya pastikan benar nggak benar. Itu konteksnya orang mutak. Ya. Bapak eyel-eyelan. Bapak Nah, tadi bilang Tuhan menjadi manusia. Saya tanya ayatnya di mana Tuhan menjadi manusia. ya, Yohanes pasal 1 ayat 14. Iya. Firman itu telah menjadi manusia kan? Iya. Terus? Ya. Nah, yang ayat 1, Yesus firman adalah Tuhan. Salah, Berarti Pak. Aduh. Bapak versi mana Alkitabnya itu, Pak? Versi Mualaf Center ya? loh, mualaf center. Koplak kamu itu. Coba Duh, lihat di ini. aku yakin, Pak. Pak. Taruhan 10 juta, Pak. Kalau ada ayatnya Tuhan menjadi manusia di situ, Pak. Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, coba saya baca. Baca yang baik, Pak. Ya, saya baca yang baik. Aduh, Bapak ini gimana nih? Udah dibilangin saya ini hafiz Alkitab. Bapak kok nggak percaya sama saya? Aduh, Coba, Masya ya. Allah. Nah, ini ya, saya baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Aduh, rusak. Mana ada kata Tuhan di situ, Pak? Loh, Jangan ngarang, ini Pak. kata Allah ini terjemahan penipuan ini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Masya Allah, mana penipuan? Mau lihat bahasa aslinya, Pak? Hah? Loh, ini ada kata Allah. Allah itu nama siapa? Nama siapa? Loh, Allah itu nama Tuhan. Siapa bilang Allah itu nama? Bapak ngarang ngapusi. Lah, ya itu kamu karena nggak ngerti. Pak, Karena sebelum Muhammad lahir, orang Kristen di Arab sudah menyebut Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Sebelum Muhammad lahir, orang Kristen di Arab sudah memanggil Yesus adalah Allah. Al-Maidah 72. Siapa yang nggak tahu? Tahu saya. Tapi ini terjemahan yang salah. Terjemahan salah gimana? Nah, Allah coba. itu bukan nama, Pak. Itu title, Pak. Itu bahasa. Lah ya itu kebodohan kamu itu. Dari mana bodohnya gimana? Orang Muhammad baru lahir, orang Muhammad belum lahir, orang Kristen sudah memanggil Yesus Allah kok. Orang Kristen di Siapa yang Arab, nggak tahu? orang Kristen di Arab sudah membaca Pesita yang ada tulisannya Allah. Ada Alkitab terjemahan bahasa Arab juga yang mengatakan bahwa ada pengajaran-pengajaran Kristen di Arab dan menyebut Yesus adalah Allah. Lah betul. Ya, Allah itu ya bukan terjemahan dari kata-kata theos. Allah itu nama Tuhan. Jangan ngarang, Pak. Loh, jangan ngarang. Coba dipelajari lagi. Baca sejarah. Ya. Dipelajari bahasa sejarah. Ya kan? Ini penipuan terjemahan dalam Alkitab itu. Oh, gitu ya Pak ya. Sebentar ya. Iya Pak, ini Pak. Seneng nih saya Pak. Jadi kita punya bahan buat seger-seger nih Pak. Aduh. Ya, ayo. Sebentar ya. Saya tunjukkan Pak. Saya nanti kalau ngarang nanti kan kalau tak tunjukkan nanti Bapak baru ngerti nih. Ini sudah saya siapkan ini makalah buat Bapak. Cuman kan Bapaknya kan nggak jadi. Bapak bisa lihat nggak itu Pak? Nah, udah kelihatan itu. Ya. Apa itu Pak? Nah, di Al-Quran sendiri. Loh, nanti dulu Pak. Bapak baca surat. Ini kecil. Baca surat Yusuf, Pak, ayat 23. Surat Yusuf ayat 23. Ya, di situ ada kata Tuanku, yaitu Rob. Di situ ada surat Yusuf ayat 37, ada Tuhanku dari kata Rob. Ya. Ya. Jelas? Itu Rob
Rob itu artinya Tuhan, bukan ilah, bukan Allah, berbeda. Nama Rob itu adalah Allah, nama ilah itu adalah Allah. Enggak ngerti bahasa Arab ini. Loh, Rob itu Tuhan apa Tuhan jadinya, Pak? Loh, Rob itu artinya bisa guru. Ya, makanya Rabbi Yahudi. Ya. Kemudian kalau di Arab Murabbi, ya. Kemudian Rob itu bisa tuan, artinya yang mengatur. Memang arti asalnya itu adalah pengatur, pengawas, pemelihara. Nah itu loh. Jadi artinya Tuhan bukan itu, Pak. Kenapa? Bukan ini Tuhan ini. Hah? Jadi salah ini, Pak. Ini Departemen Agama salah ngawur, Pak. Kenapa? Loh, artinya Tuhan memang. Ya. Innahu Robbi. Robbi itu artinya bisa Tuhan, ya, bisa Tuhan, bisa guru, bisa pengatur. Lah, lu ngawur pinter ya, Pak. Ya kan? Nah, sama seperti Bismillahirabbil alamin. Coba Pak ini baca, Pak. Nah. Yang mana? Itu ayat 1 itu, Pak. Apa? Rob itu toh? Loh, mana ada kata Rob? Mana di situ ada kata Rob di situ? Iya. Makanya Rob itu arti bahasanya ya mengatur, memelihara, mengawasi, mendidik. Banyak artinya itu. Pak, ini bacanya apa, Pak? Membina. Ini bacanya apa itu, Pak? Loh, ya. Kalau di sini disebutkan Allah, wal kalimatu huwallah, ya ini salah. Loh, ayatnya begitu kok salah gimana, Bapak? Tuh, mana ayat? Loh, itu ayat itu, Pak. Ini kan ayat Bible ini. Loh, ini kan juga ada satu ayat 1 itu, Pak. Ya ini salah ini. Loh, kok salah gimana? Ya kan? Ini pemerkosaan terjemahan. Apanya ya kan? yang salah? Loh. Ini pemerkosaan terjemahan. Pak, coba. Pak, sebelum Muhammad lahir, Yohanes 1 ayat 1 ini sudah ada, Pak, di Arab, Pak. Siapa yang nggak tahu bahasa Yunani? Ya kan? Bahasa Yunani. Theos. Pak, orang Kristen di Arab itu ya pakai bahasa Arab, Bapak gimana? Bahasa Yunani itu, Yunani itu di zaman Yesus, Pak. Nah, terus kemudian mereka pergi ke Arab. Istrinya Muhammad itu pakai bahasa Yunani apa pakai bahasa Arab, Pak? Ya bahasa Arab. Nah iya, istrinya Muhammad kan Kristen, Pak. Kata siapa Kristen? Ya itu. Keliru kamu. Baru tahu ini beda lagi acaranya ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi istrinya ya, Muhammad saya Kristen tahu, ya, Pak? Katanya Waraqah bin Naufal juga Kristen. Itu kesalahan besar. Oh ya. Jadi nggak ada orang Kristen di Arab ya, Pak, waktu itu ya, Pak? Loh, ya ada. Tapi Kristen apa? Terus dan juga ada pengikut Yesus. Orang Kristen memanggil Tuhannya apa, Pak? Memanggil Elohim apa, Pak? Memanggil Theos apa, Pak? Orang Kristen di Arab. Orang Kristen di Arab. Ya, kalau orang apa, Kristen Pak? di Arab kalau memanggil Tuhan apa? Ya Rob. Kalau menyebut nama Allah ya Allah. Nah iya. Jangan Allah disamakan. Kalau ayat ini jelas salah. Wal kalimatu huwallah. Ngawur ini. Orang Kristen di Arab, kalau manggil Kurios kan tadi Rob. Kurios itu kan Tuhan, manggilnya Rob. Terus manggil Theos. Theos itu dewa, Pak. Manggilnya apa, Pak? Nah, kalau Theos bahasa Arabnya ilah, bukan Allah. Hah? Ilah. Makanya belajar bahasa Arab kalau ingin tahu. Bapak baca Al-Maidah, Pak. Orang Kristen di Arab memanggil Yesus itu Allah, Pak. Siapa yang nggak tahu? Karena dia menganggap Yesus Allah. Al-Quran sendiri tuh mengatakan. Sebelum Muhammad lahir, orang Kristen di Arab sudah memanggil Yesus Allah, bukan ilah, Pak. Loh. Menyebut ilah juga, menyebut Allah juga. Di Al-Quran itu loh ada. Jadi, coba surat Al-Maidah ayat 72. Yesus itu sebelum Muhammad lahir sudah dipanggil Allah di Arab. Jadi Allah itu dipanggil oleh orang Kristen, ya, orang Kristen itu sebelum ya? ada agama. Sebelum ada apa?
Dipotong terus. Sebelum ada agama Islam, ya orang Kristen di Arab sudah memanggil Yesus itu Allah, Pak. Kok ya, malah apa yang nggak tahu? Nah, Bapak Coba, sudah. Nah, terus di kenapa ini Al-Quran dibilang itu salah, ada Pak? ayatnya. Coba Terus, saya tunjukkan ya. Di Al-Quran itu ada ayatnya. Nggak usah, Pak. Terus ini kenapa salah ini, Pak? Yohanes 1 ayat 1 kenapa salah? Yesus itu kan Coba disebut Theos perhatikan. oleh orang Kristen. Nah, Nah, orang Kristen berkata bahwa Yesus adalah itu Theos. memakai kata wal kalimatu huwa ilahun, bukan huwa Allah. Theos. Ngarang nih Bapak nih. Bahasa Arab itu jangan ngomong Arab. Memalukan itu. Saya nggak ngomong Arab, saya cuma nunjukin ayat-ayatnya saja bahasa Arab. Bapak yang pelintir-pelintir ini sendiri. Terjemahnya salah ke bahasa Arab. Ini yang ngomong salah Arab itu. Ini yang terjemahkan bahasa Arab lebih fasih daripada Bapak ini, Pak. Saifuddin aja mungkin lebih fasih bahasa Arab daripada Bapak. Kata siapa Saifuddin baca Quran belepotan gitu? Siapa bilang? Saifuddin itu saya tes ngomong Arab sama orang-orang Arab yang di sini lancar semua. Nginjili orang-orang Arab yang telepon, Pak. Kata siapa? Saya tahu kok riwayat hidupnya Saifuddin. Kemarin Bapak nonton video saya kemarin live itu loh, orang Saifuddin sekarang gini, ngomong sama orang Irak, Pak. Saifuddin, ya. Ayo suruh ketemu saya. Saifuddin. Oh, ini ayatnya salah. Wal kalimatu huwa. Ini aja udah salah. Mau bukan salah dari mana? Pak, Bapak belum lahir ayat ini sudah ada, Pak. Muhammad belum lahir ayat ini sudah ada. Enak aja salah gimana Bapak ini? Inilah kamu nggak tahu. Alkitab diterjemahkan ke bahasa Arab itu tahun berapa? Alkitab dalam bahasa Arab itu sudah ada dari sebelum zaman Muhammad, Pak. Ngawur. Coba dibaca. Kalau Bapak tanyanya Alkitab yang lengkap, itu baru ada tahun 1500-1700-an. Tetapi Alkitab yang secara satu-satu, ya satu buku itu sudah ada. Kitab Mazmur sudah ada di tahun 700-an. Belum ada yang berbahasa Arab. Bapak mainnya kurang jauh, Bapak. Ditulis dalam bahasa Arab abad ke-9 Masehi. 2 abad setelah Nabi Muhammad wafat. Sebelum Muhammad itu sudah ada Pak Alkitab di dalam bahasa Arab. Kitab ada Mazmur, yang Pak. Berbahasa Arab. Nah, Bapak mainnya kurang jauh. Loh, Saadia Gayon saja itu baru menulis perjanjian lama dalam bahasa Arab. Dan dia kan lingkungan... saya bilangnya kitab Mazmur, Pak. Ya. Saya bilang ada kitab, Alkitab itu dulu terpisah-pisah yang pergi ke Arab itu. Karena orang Kristen pergi ke Arab, ya kan? Mengalami aniaya di Roma, sebelum Roma menjadi agama negara, mereka semua pergi ke seluruh dunia. Jadi itu... Salah satunya ke Arab. Dan mereka membawa, dan mereka kemudian mulai nyalin dalam kalau bahasa. Kalau Anda ngerti bahasa Arab, coba saya bacakan ya. Yohanes ini. Pak. Wal kalimatu, ya, huwallah. Apa sih perbedaan antara kalam dengan kalimat? Pak. Saya ingin tahu dulu. Pak, kita fokus aja Pak tadi kata Allah saja tadi. Lah iya, sekarang fokus pada ayat ini. Kok jangan lari loh ya. Kamu jangan lari loh ya. Sekarang saya tanya, di sini ada kesalahan wal kalimatu huwallah. Ini seharusnya bukan wal kalimatu tapi wal kalamu. Kalau kalimat itu hanya satu kata. Kalau beberapa kata susunan kata itu kalam. Ya. Lalu masalahnya di mana? Loh, ya salah wal kalimatu. Itu hanya satu kata. Masa Tuhan itu hanya ha-ho gitu aja. Satu Tuhan kata. itu emang harus ngomongnya berapa banyak? Memang Bapak yang nentuin Tuhan harus ngomong banyak. Emang kayak Bapak banyak ngomong baru bisa jadi? Sebentar. Tuhan itu cuma sekali ngomong itu Pak. Paul Jang. Yehi wa yehi kun fayakun. Jadi Pak, nggak usah pakai banyak ngomong Pak. Kun itu berapa kata? Pak. Masa Tuhan hanya mengucapkan hanya kun. Kalau kalimat itu satu kata. Kalau susunan kata dalam bahasa Arab, ya kalimat bahasa Indonesianya adalah kata. Pak, Tuhan nggak pakai bahasa Arab, Pak. Adalah kalam. Tuhan nggak pakai bahasa Arab. Kalam dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Ya. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa wal kalimatu wallahi jelas salah, masa Tuhan itu hanya punya kosakata satu kata saja.
Coba baca baik-baik itu, Semuanya Pak. sudah salah ini. Ya. Kenapa salah, Pak? Kenapa kalau cuma satu, Pak? Memang Tuhan nggak boleh punya satu kalimat saja, Pak. Dengan satu kalimat saja terjadi semuanya, Pak. Bukan persoalan itu, ya. Loh, Bapak nggak percaya Tuhan Maha Kuasa dengan satu huruf saja, Pak? Satu iota pun dari hukum Taurat tidak boleh dilenyapkan. Satu iota pun, Pak. Masa nggak sanggup Tuhan menciptakan seluruh satu alam kitab semesta Injil ini dengan itu ada satu beberapa iota? kata. Ada berapa kata satu kitab Injil? Ada berapa kata? Pak, satu kitab Injil itu baru ada setelah penciptaan, Pak. Setelah ada Yohanes 1 ayat 1, Pak. Loh, Bapak konteksnya kemana-mana. Bapak konteksnya kemana-mana. Bapak kan nggak percaya bahwa Tuhan sanggup menciptakan hanya dengan satu iota saja. Sebentar, saya mempermasalahkan. Berarti Bapak kurang iman itu, Bapak. Bapak itu kurang iman. Bapak berpikir bahwa Tuhan bodoh seperti Bapak. Ya. Coba harus banyak ngomong, kesalahan, harus banyak ngomong baru bisa jadi, harus banyak nipu baru bisa jadi. Loh, hanya nipu. Coba ini lihat itu loh. Ya, kesalahan terjemahan di ayat Injil Yohanes ini loh. Itu singular, Pak, bukan plural, Pak. Bapak sudah percaya saya itu singular. Iya, ini singular. Jadi cuma satu saja. Ya. Pada mulanya adalah firman. Ya, berarti hanya satu kata. Tuhan itu hanya Pak. punya satu kata. Kenapa kalau punya cuma satu kata? Hanya dengan sekejap saja jadi kok, Pak. Manusia yang perlu banyak kata-kata untuk bisa memahami, Pak. Tuhan hanya perlu satu kata saja. Satu titik saja. Satu iota saja. Itu untuk mencipta, ya. Tapi wal kalimat ini firman, ini artinya ya seharusnya kalam. Ngarang lagi. Udah, jangan ngarang, Pak. Jangan ngarang sama bukan saya, ngarang loh ya. Pak. Ini sudah tertulis satu makan kitab sucinya saja salah. Itu singular, Pak. Sudah jelas singular, Pak, bukan plural. Bapak jangan ngarang. Justru ini salah. Jangan, Pak. Jangan dikarang-karang, Pak. Bapak nggak lebih hebat bukan daripada ngarang. penulis kitab suci, ini loh, Pak. terjemahannya loh salah. Wal kalimatu Allah. Seharusnya kalau ingin hologos, Pak, itu singular. Hologos, Pak, itu singular, Pak, bukan plural, Pak. Aduh, Bapak ini loh. Bapak masih nggak percaya saya ini hafiz, Pak. Itu singular, Pak, bukan plural, Pak. Hologos itu singular, Pak. Ini salah. Aduh, kok salah bagaimana? Singular kok salah. Ini Bapak bilang tadi itu cuma satu, harusnya banyak kalimat-kalimat. Saya sudah bilang bahasa aslinya dalam bahasa Yunani itu singular, hologos, Pak, bukan plural, Pak.